sering-sering aja Pak Pranowo tekanan darah tinggi, ya sudah monggo. Ini saya ketiga atau keempat. Pertama dulu saya mengemukakan tentang penyakit ginjal itu apa saja, bahwa sakit ginjal itu tidak hanya pada orang tua saja. Kemudian bagaimana mencegah penyakit ginjal yang kedua, yang ketiga macam-macam pengobatan penyakit ginjal termasuk cuci darah. Tadi sebetulnya ada yang tanya, ada yang keluarganya cuci darah kalau pengen cangkok gimana? Nanti kalau mungkin sempat waktunya didiskusikan kami diskusikan. Tapi ini sekarang yang banyak yang kami yang banyak penyakit yang lazim pada kita semua ini. Bapak Ibu sekalian, nah, sebetulnya berapa tekanan darah yang normal itu dan kapan dikatakan kita menderita suatu penyakit tekanan darah tinggi? Kadang-kadang yang guyon, saya ada darah tinggi loh. Memang selalu orang punya tekanan darah, tapi seberapa tingginya yang kemudian dikatakan abnormal. Nyun sewu, batasnya itu macam-macam. Nah, ini bedanya. Kalau bikinan manusia itu tidak ada yang sempurna itu di sini. Bahwa mengatakan darah tinggi aja orang itu berubah-ubah. Ini orang Amerika mengatakan beda, yang ESC itu orang Eropa, yang A itu Amerika. Secara internasional itu dikatakan normal itu ada yang mengatakan di bawah 120-80. Tapi ada yang bilang yang di atas itu 130-85. Di bawahnya itu baru dikatakan normal. Beda kalau ketentuan Allah ya jelas semua itu. Kalau manusia ini berdasarkan pengalaman dia bisa saja berubah. Yang baik jadi jelek, kadang-kadang yang jelek bisa jadi baik. Kemudian dikatakan darah tinggi itu kalau berapa? Ada yang mengatakan di atas 140-90. Ada yang mengatakan 130-80. Semua punya alasan masing-masing. Yang mengatakan 130-80 itu batasnya lebih rendah supaya orang itu lebih waspada, katanya begitu. Tapi secara umum orang dikatakan berita penyakit darah tinggi itu kalau di atas 140-90. Dan ada derajat-derajatnya. Derajat 1, 2, 3 makin tinggi ada derajatnya. Ada yang bagi hanya 2 derajat saja. Ada yang bilang dibagi 3. Yang bagi 2 bilang, nah itu semua podo pengen benderi kabeh. Yang 2 bilang ngapain dibagi 3? 3 itu toh ya sama bahayanya. Sudah baginya 2 saja biar gampang katanya gitu. Kalau sudah di atas 140-90 ya sudah itu dianggap tinggi sekali. Satunya bilang 180-110. Ya, jadi batasannya pun itu ada yang berbeda masing-masing dengan pendapatnya, tapi umumnya kita mengatakan hipertensi itu kalau di atas 140-90. Memang pada orang tua ada toleransi lain. Memang di antara kita banyak yang sudah golongan 7 up ini ya. 60 ke atas semua hampir di sini. Saya termasuk yang 7 up. Bapak Ibu sekalian, dulu itu orang berpendapat kalau orang tua yang 7 up seperti kita ini darah tinggi itu dianggap nggak sakit, dianggap biasa, wajar saja. Sehingga orang yang tekanan darahnya tinggi, orang tua itu dulu dibiarin saja. Nggak usah diobati, toh sudah tua kok gitu. Dia stroke betul akhirnya. Maka sekarang pendapatnya berbeda. Bapak Ibu kalau sekarang ke klinik atau ke dokter, kalau tekanan darahnya naik, ya diobati. Dan memang dengan diobatnya tekanan darah itu, risikonya terjadinya kelainan karena penyakit darah tinggi ini menjadi bisa dikurangi. Nanti kita lihat apa itu ya. Selanjutnya setelah kita tahu bahwa tekanan darah tinggi itu 140-90, orang sering tanya, kenapa orang bisa hipertensi? Oh itu suka marah gitu kan hipertensi. Tidak, yang marah ya suka marah memang. Yang sudah tidak suka marah pun ya bisa darah tinggi. Jadi darah tinggi itu lebih sering apa? Lebih sering kita nggak tahu sebabnya itu. Kenapa kita kok darah tinggi? Tapi faktor risikonya ada. Laki-laki itu lebih mudah. Kalau keluarganya darah tinggi, dia juga orang tuanya, mungkin dia juga akan lebih sering menderita darah tinggi. Kebiasaan hidupnya juga
Juga lingkungan kita, polusi dan sebagainya itu ada pengaruhnya terhadap terjadinya penyakit tekanan darah tinggi tersebut. Memang ada beberapa yang ada sebabnya. Kalau yang ada sebabnya itu justru yang bisa diobati. Kalau sebabnya diketahui, dia malah bisa diobati. Kalau yang lazim seperti yang kita derita selama ini, itu termasuk yang kita nggak tahu sebabnya. Nah, karena nggak tahu sebabnya itu nggak bisa sembuh. Ada obatnya, tapi nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan nantinya. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi kalau bisa dikendalikan, orang darah tinggi itu ya bisa hidup seperti orang yang tidak sakit darah tinggi. Harapan hidupnya dan sebagainya bisa. Oleh karena itu mengendalikan tekanan darah tinggi itu merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Kadang-kadang yang tanya, loh masa nggak ada obatnya? Allah kan bilang ada penyakit ada obatnya. Betul, tapi kita bukan Allah. Kita belum menemukan obat yang tertulis tersebut. Kita baru bisa mengendalikan. Belum bisa menyembuhkan. Saat ini. Makanya penelitiannya terus berkembang. Untuk mencari obat mana yang bisa menyembuhkan sakit darah tinggi. Jadi yang obat kita minum selama ini itu tidak menyembuhkan tapi mengendalikan saja. Nah itu kadang-kadang di TV itu disalahartikan. Jangan minum obatnya dokter itu tidak menyembuhkan. Yang bilang tidak menyembuhkan. Mengendalikan. Tapi juga jangan tidak minum. Kalau tidak terkendali itu yang bisa terjadi malapetaka itu di situ. Jadi kita harus agak hati-hati juga. Yang dikatakan itu ada betulnya tapi jangan sampai dipelesetkan. Berapa sih orang yang darah tinggi itu? Kalau kita segini ini yang darah tinggi kira-kira berapa? Siapa yang darah tinggi? Nyun sewu. Lu banyak tiba-tiba. Dari penelitian di dunia maupun di Indonesia. Indonesia itu dari tahun ke tahun naik turun itu ya. 2007 31%, 2013 258%. Kelihatannya turun apa membaik kita? Rupanya enggak. Itu karena alat yang dipakai berbeda. Alatnya yang dipakai berbeda itu bisa standarnya bisa beda. Kemudian 2018 34%. Jadi kalau kita ada 10, 3 hipertensi. Jadi kalau segini ini sepertiga misalnya hipertensi. Cuman apa? Yang betul tahu itu cuman separuhnya. Orang yang pada umumnya yang tahu hipertensi tapi tahu itu hanya separuhnya. Dari separuhnya itu yang berobat berapa? Separuhnya lagi juga. Dari yang diobati itu yang pengobatannya baik berapa? Ya hanya separuhnya saja. Jadi banyak sekali pasien hipertensi yang sebenarnya tidak tertangani dengan sempurna. Itulah yang kemudian menyebabkan komplikasi-komplikasi dari tekanan darah tinggi ini. Penelitian yang lebih baru lagi setelah pandemi ini 2000 berapa itu angkanya masih sekitar 30 sekian persen sama. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini menarik ini ya. Ini data riset yang 2007, 2018 itu ada angkanya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada yang dari Kalimantan enggak ini ya. Yang di ujung ada merahnya itu yang itu Kalimantan semua. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Orang Kalimantan banyak hipertensi. Sedikit lebih banyak. Tidak tahu kenapa. Apa karena konsumsi garamnya lebih banyak. Ini hanya data saja. Jawa Timur termasuk juga di sisi sebelah sana. Yang paling sedikit orang Papua di sini dikatakan. Yang paling tidak darah tinggi. Dan sekarang selanjutnya setelah apa itu seberapa banyak. Nah ini yang sering jadi juga masalah. Gejalanya gimana? Sering tanpa gejala Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan, waduh tengkukku apa namanya? Tengkukku pegel, kepalaku cekot-cekot, darah tinggi saya naik. Enggak. Darah tinggi hanya bisa diketahui dengan diukur. Tidak bisa hanya sekedar dirasakan. Bisa saja orang pusing itu tekanan darahnya tinggi, bisa saja juga normal. Justru kadang-kadang kalau yang ada hubungan memang muncul itu lebih beruntung karena dia tahu bahwa dia darah tinggi. Yang lebih bahaya itu tidak terasa apa-apa atau tekanan darahnya tinggi. Dan kenyataan yang ada demikian.
Jadi darah tinggi itu harus diukur. Tidak baru bisa dikira kalau diukur. Dan sekarang alat ukurnya itu sederhana, tidak seperti dulu yang harus dokter dengerin gitu, enggak. Sekarang yang digital itu sudah semakin sempurna. Jadi Bapak Ibu tidak usah meragukan. Dulu kan kita ragukan bahwa alat ini betul apa enggak. Alat ini betul apa enggak, alat yang ada itu. Dan sekarang yang ada itu kalibrasinya makin baik dan itu bisa dibeli dan harganya tidak mahal. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengukuran sendiri di rumah sekarang. Bahkan dianjurkan pengukurannya itu di rumah. Di tempat dokter itu pasti lebih tinggi. Lihat dokternya takut, suasananya takut, suruh antri sudah naik tekanan darahnya. Lihat susternya cantik ya gitu kaget, naik juga. Pengen lihat tapi istrinya di sebelahnya, jadi ngempet malah naik tadi. Jadi yang dianjurkan itu adalah pengukuran tekanan darah di rumah. Home blood pressure monitoring misalnya. Dulu kan harus dokter kan, sekarang di rumah justru. Dilakukan di rumah, tidak di klinik. Bahkan pasien kemudian setelah diduga hipertensi itu biasanya dokter menganjurkan sekarang coba diukur di rumah sendiri. Kalau yang tekanan darahnya naik, kalau di tempat dokter saja itu disebut bahasa Inggrisnya white coat hypertension. Jadi tekanan darahnya naik kalau lihat orang baju putih. Makanya sekarang dokter banyak yang tidak pakai baju putih kalau praktek. Supaya orangnya tidak takut dan tekanannya darah. Justru yang dipakai adalah yang di rumah ini tadi. Bagaimana mengukurnya? Tidak harus tidur sehingga kita bisa mengukur sendiri. Posisinya duduk biasa seperti ini, seperti gambar ini. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa tangannya itu sejajar dengan jantung. Tangannya ini. Waduh, ada di sini nih. Tangannya ini sejajar dengan jantung. Posisi meja yang dipakai meletakkan tangan dan alat pengukurnya itu. Suasananya harus tenang, duduknya ya seperti itu, yang tegak. Kakinya jangan sedang. Kalau mau kencing ya kencing dulu. Jangan sambil ngempet kencing diukur, pasti lebih tinggi. Juga suasananya harus jangan berisik dan sebagainya. Dan sebaiknya tidak sambil omong-omongan. Jadi dokter itu misalnya kalau ngukur di sana itu kadang-kadang karena orangnya kadang-kadang diajak omong. Tapi sebenarnya kalau waktu ukur itu harus diam dulu. Beberapa menit, 3 menit gitu. Tapi dokter karena kesusu, perawatnya pasiennya banyak. Biasanya tidak ditunggu, langsung diukur. Dia pasti lebih tinggi. Nah kalau di rumah kita bisa tunggu betul. Diam 3-4 menit. Kemudian baru diukur tekanan darahnya. Dan ngukurnya berapa kali? Ngukurnya kapan dan berapa kali? Dulu diukur bangun tidur. Ayo bangun. Diukur. Pasti tinggi. Mau mangkal. Turu kok dibuka. Jadi ngukurnya itu tidak perlu waktu bangun itu. Pagi sebelum makan pagi itu monggo. Dan 2 kali, satunya sore. Sebelum makan malam. Beberapa saat sebelum makan malam. Sebelum minum obat darah tingginya kalau orang yang darah tinggi. Setelah diukur, sekarang kan gampang banget dipasang, dilihat. Angkanya dicatat, jangan dieling-eling. Kemudian 1 menit kemudian diukur lagi. Biasanya yang kedua itu lebih rendah. Biasanya lebih rendah. Nah itu kita rata-ratakan. Kemudian kita lihat cocok dengan enggak dengan definisi darah tinggi tadi itu. Kalau semuanya di atas 140-90 selama seminggu diobservasi umpamanya ya kita kelompokkan wah kalau itu ya darah tinggi. Saya tidak ada keluhan kok. Walaupun tidak ada keluhan ya termasuk darah tinggi harus diobati. Walaupun tidak ada keluhan. Jadi ngukurnya istirahat dulu 3-5 menit. Diukurnya 2 kali sebelum makan obat. Sekali ngukur 2 kali dengan jarak kira-kira 1 menit dicatat semua. Itu kemudian dilihat 140 atau enggak 90 itu baru dikatakan oh benar. Mereka yang bersangkutan menderita darah tinggi. Nah sekarang pertanyaannya nggak ada keluhan kok ngapain diturunin gitu tuh? Oh nggak ada keluhan kok. Kenapa diturunin? Nah ini yang sering menjadi salah kaprah. Kalau nggak ada keluhan ya nggak usah diobati. Padahal walaupun tidak ada keluhan, darah tinggi itu termasuk pembunuh nomor
1, 2 di atas. Serta diabetes, kanker dan sebagainya. Itu kanker dan sebagainya. Itu termasuk penyakit yang tinggi. Ini suatu penelitian dikatakan kalau normalnya 120, 80 tadi, kalau orang itu tekanan darahnya sudah 150, 90, risiko kematiannya itu 4 kali lipat. Kalau tensinya 170, 100, 8 kali lipat risiko kematian karena serangan jantung dan sebagainya. Padahal kadang-kadang orang, saya kalau diturunkan kok tambah pusing, terus ya minum obatnya. Nah ini yang kurang beruntung orang itu, karena dia merasa kalau tinggi dia lebih baik. Apalagi kemudian sekarang seperti katakan tadi di depan, aku wis tua kok, gak usah ngombe obat apa. Bosan. Nah ini tidak boleh. Tetap harus obat itu harus tetap diminum, harus diturunkan karena risiko tadi ini. Karena apa? Kalau kita turunkan, walaupun turunnya hanya 2, 3, 4 mm itu sudah menurunkan risiko stroke ataupun risiko kematian serangan jantung dan sebagainya. Jadi kenapa demikian? Karena hipertensi sendiri yang naik tadi itu berbahaya untuk bagian tubuh kita semua. Mulai dari yang lazim kan di stroke. Padahal tidak hanya stroke, pada jantung ya iya, pada mata ya iya. Dan sekarang yang mesti menjadi pembicaraan adalah yang juga merusak ginjal. Kalau jantung orang tek-tek gitu tidak jadi omongan. Oh ya serangan. Yang ginjal ini yang kemudian sering jadi omongan. Karena dia terpaksa harus cuci darah. Cuci darah sampai kapan? Seumur hidup. Maka tadi kemarin ada yang tanya, saudara saya cuci darah kalau mau cangkok bisa Pak Pran? Bisa. Cangkok di Indonesia bisa, tidak harus ke Cina. Di Jakarta bisa, di Surabaya bisa. Asal apa? Asal ada donornya. Itulah di kita yang tidak ada donornya. Apalagi sekarang donor yang baik kan dari keluarga. Sekarang dengan saudara yang makin mengecil, anak 2 menjadi sedikit. Bukan saya menganjurkan anak banyak loh ya. Tapi karena donor itu yang baik dari keluarga itu menjadi sedikit. Jadi otak, jantung, ginjal, mata itu sasarannya tekanan darah yang naik tersebut. Di samping pembuluh darah yang lain yang bisa kena. Bapak Ibu sekalian, waktunya saya pengen ada cukup lah. Kemudian seberapa banyak harus diturunkan? Tadi yang katakan, yang minum obat 50, yang tahu 50%, yang minum obat 50%, yang minum obat itu yang betul-betul bisa menurunkan sesuai targetnya itu juga hanya 50%. Berapa sih mesti diturunkan, Bapak Ibu sekalian? Targetnya adalah dia kembali di bawah 140-90. Tapi kalau dia ada penyakit kencing manis, turunnya harus lebih banyak lagi. Batasnya 130-80. Batasnya 130-80. Sedang kalau yang usia lanjut, sebagian yang di sini, agak tinggi batasnya. Tidak harus susah untuk orang tua menurunkan 140. Kalau bisa lebih baik. Tapi kalau bisa 150 atau 145, 95 itu untuk orang tua sudah memadai. Yang di atas 65, di atas 70 itu karena pembuluh darah orang tua itu makin kaku. Makin kaku, tekanan darahnya risikonya lebih tinggi. Dan pada orang tua ini jumlahnya kalau pada yang orang di atas 18-20 tahun tadi itu 30%, kalau orang tua ini hampir 50%, hampir selalu tekanan darahnya naik. 50% semua ada darah tingginya. Nah, ini saya ada slide ini hanya menunjukkan bahwa dulu yang saya katakan tadi orang tua itu dianggap tidak perlu diobati. Ini data-data dulu. Dan tahun 45 itu Presiden Roosevelt yang Presiden Amerika itu waktu itu ya nggak diobati jadi tinggi. Karena pengetahuan kita tentang hipertensi nggak ada. Obat darah tinggi itu baru ada tahun 50 ke atas. Kalau dulu dianggap stres ini dikasih obat penenang gitu aja. Presiden Amerika pun waktu itu ya dikasih obat penenang. Karena kita seperti katakan di depan tadi, obatnya kita belum tahu. Sekarang kita mulai tahu. Tidak tahu nanti suatu saat kita bisa mengetahui cara yang bisa menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana mengatur, mengendalikan tekanan.
tekanan darah tinggi ini. Obat ya, tapi lebih penting lagi sebetulnya kalau bisa sebelum kita memberi obat, istilahnya mengatur pola hidup kita. Ini yang sebenarnya jauh lebih penting dan merupakan dasar dari pengobatan hipertensi ini. Jadi biasanya kita harus tak memberi obat tok aja. Nanti kalau kita bisa mengatur ini sebetulnya sudah bisa menurunkan cukup banyak. Nanti kita lihat datanya. Ini termasuk mengatur makan, jangan gemuk, monggo olahraga, dan menghindari kebiasaan buruk merokok dan sebagainya. Kalau orang Barat mengatakan alkohol kalau dikit-dikit nggak apalah gitu. Kalau kita lebih menguntungkan karena kita yakin bahwa kita tidak ada yang minum alkohol akan lebih baik lagi. Orang Barat masih nawar katanya. Oh kalau sedikit nggak apa-apa kok gitu. Kalau kita jelas kita tidak minum. Jadi kebiasaan buruk kita sebetulnya lebih baik daripada orang-orang di Barat ini. Dan ini apa yang harus dilakukan? Sering yang menjadi masalah itu yang asin-asin. Garam itu menaikkan tekanan darah. Makanan kita itu kebanyakan asin. Pengawetnya asin. Saya pernah ceramah di perdagangan. Saya bilang tidak boleh asin. Iya Pak Dokter, kalau di negeri barat orang punya kulkas semua diawetkannya, dimasukkan kulkas, dagingnya awet, ikannya awet. Kita semua kan diawetkan dengan garam. Dan itu merupakan komoditas. Ikan asin, telur asin, semua diawetkannya dengan garam. Sehingga kenapa kemudian diduga bahwa konsumsi kita yang berlebih garam ini yang menyebabkan rakyat kita, banyak masyarakat kita biaya darah tinggi. Di Kanada itu mereka sudah melarang restoran naruh garam. Kita kan masih banyak restoran naruh garam, jadi kalau ada orang mau nambah garam. Di sana garam hanya boleh kalau diminta. Jadi kalau orang, saya minta garam baru dikasih. Supaya tidak gampang-gampang orang tadi menggunakan garam karena jelas berisiko untuk meningkatkan tekanan darah tadi. Kemudian berat badan harus diturunkan. Saya termasuk kadang-kadang perut saya juga besar lagi. Kalau puasa itu baik sekali, rasanya enteng gitu. Sudah sebulan ini kok rasanya mulai besesek lagi ini makannya. Kemudian olahraga, olahraganya bagaimana? Minimal 5 kali dalam seminggu. Jadi bukan seminggu sekali main tenis. Kenapa banyak orang kecelakaan main olahraga tenis meninggal itu karena dia tidak berlatih. Dia tiba-tiba main melebihi kemampuannya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang baik itu adalah untuk pada usia lanjut. Itu rutinitas. Seminggu 5 kali sudah cukup. Buat kita apa? Jalan kaki saja. 30 menit. Kalau goes ya kira-kira lebih jauh 1 jam. Kalau jalan untuk kita 30 menit itu 2,5 sampai 3 kilo. Itu sudah membakar kalori cukup dan itu sudah sangat bagus untuk membantu mengatur tekanan darah kita. Kemudian makannya apa saja nanti kita lihat. Rokok pasti, gemuk pasti ya. Ini makanannya kita lihat di sini. Yang banyak sayur. Protein yang dari tumbuhan dianjurkan. Ini nanti berbeda dengan yang orang sakit ginjal, yaitu proteinnya dulu dari ini yang kemarin saya jelaskan. Kalau orang sehat, protein dari tumbuhan itu lebih baik. Kacang-kacangan itu lebih baik. Tapi orang yang sakit ginjal sebaliknya. Protein yang dari hewan itu lebih bagus. Jadi setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi jangan ngikut semua saja, tergantung kondisi tubuhnya masing-masing. Dan sekali lagi garam harus dikurangi, lemak-lemak dikurangi. Sebetulnya tidak harus minum. Ini kan sampai ada coreknya itu ya, di bawah itu kalsium, magnesium dan sebagainya suplemen. Kita biasanya lebih mengandalkan, ya sudah karena iklannya obat gencar ya.
banyak yang makan suplemen-suplemen kalsium, tapi yang pokoknya tidak diikuti. Jadi rendah garamnya tetap makan garam, tetap makan yang berlemak-lemak, tapi minum lemak-lemak, tapi minum suplemen-suplemen yang katanya untuk memperbaiki. Betul itu untuk memperbaiki. Tapi yang pokoknya sendiri itu harus dijalani dulu. Jangan yang wajibnya ditinggalkan, cuman ditambahi sunahnya saja. Wajibnya nggak dilakoni. Yang garam dan sebagainya tadi. Jadi kadang-kadang kita lebih senang, karena diet itu kan barang yang berat. Ngempet itu kan berat. Kalau gitu karena tidak bisa ngempet, tak tambahnya suplemen. Tidak begitu. Jadi ngempetnya tadi, nahannya itu tetap harus dilakukan. Dan ini kadang-kadang kalau yang bapak-bapak sangat mungkin tidak tahu, ibu pun tidak tahu sebenarnya seberapa sih garam yang dianjurkan itu, ya segitu itu. Sehari itu tidak lebih dari 2000, kalau garam itu 6 gram. 2300 sodium ya. Ini nanti urusannya kalau mau konsultasi betul ke ahli gizi. Tapi kira-kira jangan makan garam itu sampai, kita kan sering makan tahu itu terus garamnya makan terus. Itu sangat tinggi banget garamnya. Ini yang saya katakan tadi, jika ada yang melarang itu sehingga mereka bisa menekan penyakit darah tinggi dengan cukup signifikan. Dalam dihitung betul mereka dalam rupiah, dalam dolarnya mereka hanya mengurangi konsumsi garam aja sudah bisa mengurangi devisa negara. Jadi sebenarnya kalau kita ngobati hipertensi, ngobati diabetes baik, dietnya baik, itu akan mengurangi pengeluaran negara untuk kesehatan, itu bukan main besarnya. Mungkin orang cuci darah itu, yang saya tahu karena saya bekerja di bagian itu. Sebelum pandemi 2016, 2017, itu negara mengeluarkan uang BPJS untuk cuci darah itu bisa ditaksir berapa? Berapa juta? 10 juta, ratus juta, triliun untuk cuci darah. Lebih dari 2 triliun. Lebih dari 2 triliun sebelum pandemi. Saya waktu itu belum pensiun, saya ikut ngitung. Padahal kita tahu penyebab cuci darah itu 70% itu karena diabetes dan darah tinggi. Jadi diabetes nyumbang 30%, darah tinggi nyumbang 40% gitu. Artinya apa? Kalau kita ngobati dua itu sempurna, tidak terjadi cuci darah, menghemat paling enggak 50% dari tadi saya katakan 2, sekian triliun. Jadi sebetulnya kemajuan iya harus ngobati yang sudah sakit. Tapi yang lebih penting lagi adalah mencegah untuk tidak sakit, itu jauh lebih penting. Karena cuci darah itu karena darah tinggi, ya kita ngobati darah tingginya. Kalau bisa darah tingginya juga dihindari dengan beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan tadi, termasuk olahraga tadi, ngatur makanan, dan ini disebutkan di sini. Disebutkan di sini, jadi mengurangi konsumsi garam, aktivitas fisik, tidak merokok, makan sehat, ngatur tidak gemuk. Kalau alkohol kita bisa tidak. Jadi kampanye-kampanye seperti ini sebenarnya yang harus kita lebih gencarkan untuk mencegah, dibanding kita harus nanti beli alat cuci darah. Itu ya harus itu. Tapi yang ini yang sebetulnya untuk mencegah ini, untuk negara-negara yang seperti kita yang sedang kesulit, uang tidak gampang untuk kita, sebetulnya pencegahan ini yang harusnya lebih digencarkan. Bapak Ibu sekalian, dan kemudian setelah makan makanan, sekarang obat-obatannya. Mudah-mudahan selesai ini dalam 5 menit, nanti kita masih bisa diskusi. Obat-obatnya apa saja? Ini ada beberapa jenis obat darah tinggi yang Bapak Ibu kenal. Ada yang minum obat darah tinggi, tadi ada. Ada yang belakangnya pin ya. Ada Bapak Ibu? Amlodipin, nifedipin. Itu salah satu kelompok obat turun tekanan darah yang baik untuk orang tua. Baik untuk dia kuat menurunkan. Yang belakangnya pakai pin. Kemudian ada yang bawa belakangnya pakai pril, ada yang pakai. Nah itu sudah pintar sekali, kaptopril. Itu juga bagus
tidak sekuat yang pin. Tapi dia punya kelebihan lebih melindungi untuk ginjal. Ada efek sampingnya kalau yang tidak tahan batuk. Aneh ya? Tuh. Aneh ya? Saya dulu juga tidak percaya. Kok ada obat? Saya kalau makan obatnya batuk, Dok. Mosok saya obat darah tinggi kok bikin batuk? Ternyata benar. Obat golongan pril ini salah satu efek sampingnya batuk yang susah untuk sembuh. Tapi kalau begitu di stop hilang sendiri. Kemudian ada lagi yang belakangnya tan. Ada yang minum ini? Apa, Bapak? Sandesartan, irbesartan, olmesartan. Yang belakangnya tan itu. Itu juga dipakai. Golongan pril tidak boleh digabung golongan tan. Dokter tahu biasanya. Kadang-kadang pasien ngatur sendiri. Wah lebih turun dan lebih banyak tak gabung. Itu termasuk tidak dianjurkan. Tapi kalau pin dan pril, pin dan tan itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ini 3 obat yang sering dipakai. Dan juga yang sering adalah yang Bapak Ibu tahu yang kalau kita minum menjadi terkencing-kencing. Furosemid apa itu di puskesmas ada semua. Tapi yang dipakai biasanya yang obat darah tinggi yang membantu kencing, tapi yang pengaruh kencingnya ringan. Yang diambil darah tingginya. Itu yang obatnya murah sekali itu. HCT apa itu. Itu juga obat paling ringan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ada golongan pelancar kencing, golongan pin, golongan pril, golongan tan. Kemudian masih ada obat-obat yang lain. Kalau dengan 3 obat itu tetap tidak mempan, itu yang disebut dengan hipertensi yang membangkang. Susah diobati. Kita masuk ke yang obat keempat, kelima. Jadi sekali lagi pengobatannya sering perlu tidak hanya 1 obat. 2 obat, 3 obat. Enggak apa-apa. Obat ini justru melindungi yang 4 tadi itu. Kadang-kadang orang takut nanti ginjal saya rusak kalau minum obat segini banyak ini. Jadi obat darah tinggi tidak merusak ginjal. Yang merusak ginjal adalah tekanan darah tingginya. Ini yang kita harus betul-betul jangan ragu-ragu. Nah katanya minum obat banyak itu merusak ginjal. Iya, tapi bukan yang ini. Obat yang tidak jelas fungsinya. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita tuh keliru. Yang memang diperlukan tidak dimakan, yang tidak diperlukan dimakan. Jadi sebetulnya kalau apalagi orang yang ginjalnya sudah tidak sehat, itu tidak dianjurkan makan obat-obat yang tidak jelas peruntukannya. Tak tambahnya ini biar lebih sehat. Tak tambah itu biar lebih sehat. Itu ya tidak boleh sembarangan. Oh saya biar tidak pusing tambahkan obat. Sembarangan minum obat pusing. Ya itu nggak boleh. Tapi kalau obat itu jelas peruntukannya. Untuk diabetes, untuk darah tinggi, untuk asam urat harus diminum. Asam uratnya juga gitu banyak sekali. Yang berpendapat bahwa wah tak diet saja nggak usah obat. Nanti kalau obat merusak ginjal saya. Enggak. Yang rusak adalah asam uratnya yang tinggi, bukan obatnya. Jadi yang sering kita kurang kurang mendapat keyakinan. Kadang-kadang tanya kemana? Tanyanya ke Google biasanya. Gampang tuh dicari sambil tidur. Sing jawab Google, sing jawab ngawur pisan. Jadi kita ngikuti barang yang enggak. Karena di Google itu kita kan tidak selalu tahu mana yang benar, mana yang enggak. Itu semua orang bisa masukkan. Bisa dibaca sendiri. Jadi ini obat-obatnya. Jadi tadi itu ngatur pola hidup. Obatnya dilakukan sampai kapan? Selamanya sampai tercapai target. Tapi memang ada beberapa orang yang membaik. Kalau membaik ya kita kurangi. Kita kurangi. Tapi yang memang hipertensi jarang bisa lepas dalam waktu pendek. Kadang-kadang karena sesuatu hal ada orang yang menjadi normal. Tapi tetap harus diukur. Jadi tidak seperti makan obat sakit flu misalkan, oh sudah sembuh 4 hari berhenti. Bukan. Memang ini yang kita konsumsi dan obat ini aman. Diminum untuk jangka panjang golongan obat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebutkan sering perlu lebih 1 obat. Jadi kombinasi. Sekarang ada obat-obat cuman masih mahal ya, yang paten itu 2-3 obat jadi 1 sebetulnya. Dalam 1 pil. Ada yang minum obat misalnya golongan namanya ekspor G itu yang sering dipakai.
Itu sebenarnya 2 obat, walaupun 1 tablet. Supaya orang tidak merasa minum 3 obat. Ada yang 3 obat jadi 1 dalam 1 pil, cuma harganya masih mahal. Jadi orang secara psikologis tidak makan obat 3, tapi dia minum hanya 1 saja. Hanya 1 saja. Jadi kalau yang kita dapat dari puskesmas yang generik itu 3 obat 2 kali 1 banyak gitu. Ada yang dipatenkan, kemudian orang cukup makan 1 pil saja. Jadi secara psikologis dia tidak seperti makan obat yang banyak sekali. Minumnya kapan? Selama masih ada hipertensinya. Bisa dikatakan bisa saja seumur hidup. Dan sekali lagi dia tidak merusak ginjal obat tersebut. Jadi kita harus yakin bahwa tekanan darah tingginya yang harus dinormalkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masih cukup waktu untuk diskusi. Tidak terasa saya ngomong juga sudah hampir setengah jam. Tapi nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Dan ini orang mesti tanya, dok ini nanti tidak ada efek sampingnya? Ada. Setiap obat itu ada efek sampingnya yang jelek. Tapi kalau kita pakai sesuai tata aturan yang ada, biasanya tidak muncul. Dan kalau ada ya kita hentikan, dipilihkan yang lain. Jadi hampir semua obat itu ada efek sampingnya. Tidak ada obat yang tidak ada efek samping kecuali vitamin. Vitamin pun kalau kebanyakan juga tidak boleh. Tapi kita cari manfaatnya. Selalu ada efek sampingnya. Saya biasanya sambil guyon bilang, Bapak tadi berobat ke saya naik apa? Saya tanya gitu biasanya. Naik mobil dok. Yang satunya naik sepeda motor. Efek sampingnya ada perjalanan. Kan ada. Bapak tadi dari rumah ke sini bisa aja ketabrak mobil kok yang naik sepeda motor. Itu efek sampingnya. Tapi apa Bapak terus karena ada efek samping Bapak tidak jadi berobat ke saya? Terus di rumah saja batin kan enggak? Kan juga datang. Karena manfaatnya datang tadi lebih besar daripada dia di rumah saja bisa dia diskusi, bisa minta obat. Memang dalam perjalanan ada. Tapi kalau kita hati-hati kan juga nggak apa-apa. Buktinya Bapak sampai tempat praktek saya juga nggak apa-apa. Itu efek samping itu seperti itu. Obat ya gitu. Efek samping ada. Tapi kalau kita minum dengan benar, dengan tata aturan yang benar ya nggak apa-apa. Jangan biar cepat sembuh. Probiok diminum semua ya nggak pun. Superior itu ibaratnya Bapak tadi dari sini ke susu ngebut kabeh ditabraki saya bilang gitu. Itulah bahwa manfaat dan efek samping itu betul-betul harus dipertimbangkan. Seperti orang operasi. Ada efek sampingnya. Ada pasti dokternya ngantuk. Iris itu bisa. Atau ada sesuatu loh kok lain. Ya walaupun itu amat sangat jarang efek samping. Tapi kan pada umumnya tidak terjadi. Jadi manfaatnya harus betul-betul kita manfaatkan. Saya ralat yang tadi itu yang dokternya ngantuk tidak boleh, dokternya tidak boleh ngantuk. Tapi kalau misalkan ada kecelakaan, misalnya waktu itu lampunya mati atau apa kan, tapi kan juga harus segera diatasi. Efek samping apapun itu ada. Tapi manfaat yang kita cari bukan karena ada efek samping terus kita tidak minum obat, tidak mau dioperasi, tidak mau ada tindakan lain, nah itu yang tidak boleh dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan tadi bermanfaat, merupakan ibadah kita semua untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk saya. Dan monggo kalau ada yang ingin ditanyakan masih ada waktu sedikit. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kalau dipanggil Ustadz itu rodok deg-degan. Monggo silakan. Ini Pak Ustadz, jadi usia 70 tahun itu dengan tekanan darah 140 sampai 140 80 itu dimasukkan kategori tekanan darah tinggi, katanya dokter demikian. Nah, katanya minum kopi itu pengaruh daripada tekanan darah tinggi. Yang kedua saya tanyakan Pak Ustadz, berapa takarannya orang yang sudah sekian tua ini minum kopi itu berapa ukurannya? Nah,
Saya juga bingung Pak Ustadz. Saya juga penggemar kopi Pak Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaan praktis banget ya. Yang jawabnya tidak gampang loh. Karena tidak pernah ada yang meneliti betul-betul kopi itu berapa. Maka istilahnya yang disebut sebagai faktor risiko saja. Faktor risiko saja. Sebenarnya tidak ada yang betul-betul mengkaitkan diteliti kopi minum sekian, naik sekian, sehingga minumnya harus sekian, kalau sekian aman. Itu nggak ada orang yang gitu. Dan manusia tidak ada yang sama. Allah menciptakan ada orang yang minum kopi nggak apa-apa. Ada orang yang minum kopi sedikit aja berdebar-debar. Ada yang minum kopi sedikit aja nggak bisa tidur. Ada yang minum kopi berapapun tidur ya tidur. Oleh karena itu kategorinya itu bukan sesuatu ukuran yang betul-betul sekian-sekian, enggak. Tapi itu suatu istilahnya faktor risiko. Faktor yang mempermudah. Faktor yang kalau bisa dihindari. Kalau terpaksa tidak bisa dihindari saking penggemar kopinya. Ada orang yang kalau tidak minum kopi saya tidak bisa kerja. Ya sudah kadang gitu kok gimana lagi, masa mau dibantah. Ya monggo nanti ya seencer mungkin, sesedikit mungkin ya demikian. Kalau kopi itu masih ada sedikit toleransi. Yang tidak ada toleransi itu rokok. Rokok itu semua jelek. Tidak ada tawar separuh gimana dok? Seperempat gimana itu? Bukan dinyang terus loh. Biasanya 1 pak, setengah pak. Dengan 3 masih ada yang kalau hanya separuh batang gimana? Saya punya dulu. Zaman dulu dokter itu kan kereng loh. Zaman dulu, kalau sekarang dokter kereng gak ada pasien nih. Dokter dulu kan, dan tidak ada orang berani bantah dokter dulu. Kalau sekarang dokter urung ngomong wis dibantah dulu sama pasiennya. Gak ada. Namanya Prof. Mariani, sudah almarhum. Itu guru yang baik sekali. Itu pasiennya banyak, yaitu kerong gitu, tapi ya karena tidak ada pilihan. Kalau ada orang ngenyang itu, saya dengar sendiri waktu itu sampai saat itu ya ketawa tapi orang itu. Jangan dok kalau 1 batang, jangan. Bagaimana 1 pak ya, setengah pak. Kalau 1 saja, jangan. Kalau separuh, apa jawabnya Prof. Mariana? Sini. Lu pengen jadi janda ya? Suamimu tanya terus itu, yang dipanggil istrinya. Jadi itu ungkapan-ungkapan bahwa rokok itu betul sesuatu yang jangan ditawar. Jangan ditawar. Iya monggo, matur nuwun Pak. Pertanyaannya silakan. Terima kasih dokter. Saya ingin tanya tentang pengaturan minum obat. Ya. Kalau kita harus secara rutin minum obat hipertensi dan juga obat gula. Ya. Nah ini bagaimana? Apakah ada jarak yang harus diikuti? Ya. Kemudian juga dengan kita harus ingin untuk dengan vitamin yang lain. Nah ini apakah juga boleh diminum bareng atau harus ada jarak waktunya? Terima kasih. Bagus sekali ini juga ya. Kadang-kadang kita yang 7up itu obatnya sak lumbruk gitu kan. Ada obat darah tinggi, ada obat kolesterol, ada obat asam urat, ada obat diabetes. Kapan minumnya, gimana caranya? Sebetulnya tiap obat itu ada tulisannya, ditulis mestinya ya, tapi tidak semuanya tertulis. Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Tiap obat punya sendiri-sendiri. Kalau tidak ditulis itu biasanya yang sama saja. Diminum kapanpun sama saja. Tapi kalau ada tertulis ini sebelum makan, itu harus sebelum makan. Misalkan obat-obat mah apa itu dan sebagainya. Obat darah tinggi kebanyakan tidak terlalu terikat. Obat darah tinggi itu biasanya dicari yang sempurna, yang kapanpun diminum boleh. Biasanya begitu. Karena orang kalau lupa biar minum. Jadi beberapa obat hipertensi itu sifatnya demikian. Jadi biasanya kita cari obat darah tinggi itu yang diusahakan yang sehari 1 kalau bisa. Yang bisa menutup 24 jam. Tetapi kalau tidak bisa, terpaksa yang 2 kali 1, 3 kali 1, ya harus disiplin 2 kali 1 atau 3 kali 1. Karena kalau yang 3 kali 1, saya minum 1 saja ya dok, tidak bisa. Tidak nutup nanti. 8 jam habis, berikutnya tekanan darahnya naik. Jadi kalau yang demikian, biasanya dosisnya yang diturunkan.
3 kali 1 menjadi 3 kali separuh demikian. Jadi setiap obat mempunyai kekhususan masing-masing. Tapi obat darah tinggi biasanya kita cari yang bagus itu yang kerjanya mengcover 24 jam. Sehingga diminum kapanpun sebetulnya sama. Diminum kapanpun sama. Kalau itu ada 2 obat, 3 obat. Kalau itu 3 obat. Kalau itu kerjanya 24 jam. Ya tidak apa-apa diminum kapanpun. Tapi kalau kerjanya obat itu yang 12 jam, maka ya harus pagi sore. Ada anjuran juga bahwa karena obat itu 24 jam itu waktunya ada yang naik kemudian turun. Darah tinggi ini secara alami lebih gampang naik pagi hari. Maka orang stroke, orang serangan jantung itu sering pagi hari. Bangun tidur tidak bangun pagi. Karena serangan stroke-nya itu pagi hari menjelang bangun, tidak bangun. Makanya ada anjuran obat-obat tertentu itu, minum obat darah tinggi itu jangan semua pagi. Kalau 2 yang 1 pagi, yang 1 sore. Biar semua tercover, yang pagi namanya morning shots itu tidak terjadi. Supaya bisa mengcover semuanya. Jadi pertanyaannya tadi, jadi obat darah tinggi tergantung sifat obat itu, boleh diminum kapan saja tergantung tadi itu sifatnya. Boleh digabung apa enggak? Boleh. Boleh digabung. Ada obat yang enggak boleh itu obat misalkan obat yang mempengaruhi penyerapan. Obat mah yang melindungi mah kita itu. Kalau kita makan obat yang sifatnya melapisi itu menjadi tidak diserap dia. Jadi itu yang enggak boleh bersama. Tapi kalau obat diabetes dengan obat darah tinggi enggak apa-apa biasanya. Digabung masih bisa. Tergantung nanti aturan pakainya kita ikuti. Dan yang terakhir tentang vitaminnya, boleh saja vitamin. Sesuai dengan kebutuhan. Saya ulang lagi, minumlah sesuai kebutuhan. Tidak perlu berlebih untuk kita. Tidak perlu berlebih, sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu, mudah-mudahan terjawab. Monggo kalau masih ada satu lagi, waktunya lewat sedikit. Monggo silakan. Monggo silakan. Di luaran ini kan banyak omongan kalau orang tekanan darah tinggi tidak boleh makan kambing itu Pak. Nah ini kan supaya lebih jelas saya betul. Ini mitos apa fakta itu ya itu. Ya, sering ditanyakan tuh betul kan. Sama dengan tadi yang ditanyakan tadi. Sebenarnya nggak ada orang yang teliti orang makan darah makan kambing tekan darahnya langsung naik itu enggak. Tapi anjuran makan secara umum yang saya sampaikan tadi tidak hanya kambing, tidak ada pun hindari yang berlemak-lemak tadi itu. Jadi tidak kok spesifik kambing saja sih enggak. Tapi semua daging-daging yang dianjurkan lagi yang mengandung lemak-lemak jenuh tertentu itu tidak dianjurkan. Jadi tidak tahu kok kasihan sekali kambing itu kan menjadi bukan kambing putih, kambing belang semua kok jadi kambing hitam sekarang. Jadi sebetulnya tidak ada yang khusus itu. Tapi kalau jeroan apa itu walaupun itu jeroan ayam, jeroan kambing, jeroan sapi ya podo aja, asam uratnya tinggi ya, itu ya jangan dipakai. Jadi tidak harus khusus kambing, tapi malah semuanya yang kira-kira berlemak tinggi ya kan. Kira-kira pengertiannya begitu. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus, ini praktis semua yang kita yang kita sehari kita lakukan. Dan saya kira banyak dari kita yang mestinya minum obat darah tinggi kok. Cuma ada yang disiplin, ada yang enggak gitu aja sebetulnya. Monggo, silakan. Masih ada satu. Iya, monggo. Izin boleh ya, ini lebih sedikit ya. Biasanya 5:30 saya dikedepi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, gini dok, saya bersyukur bahwa usia 7 up itu belum ada gejala-gejala seperti itu dok. Ya mungkin karena saya takut kontrol nanti ketahuan atau apa nggak tahu saya. Minimal kalau orang normal kira-kira membaca diri kita, wah ini tekan darahku tinggi, wah ini diabetesku tinggi dan sebenarnya itu apa tuh? Langkah awal supaya ya mohon maaf ketergantungan dengan obat itu sebisa mungkin kita hindari. Ya. Saya kira itu dok. Makasih dok. Saya jawab yang belakang dulu.
obat yang kita pakai itu bukan ketergantungan. Kebutuhan. Ketergantungan itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Narkotik itu ketergantungan. Kita sebenarnya tidak perlu itu, tidak apa-apa. Tapi obat-obat yang kita minum, obat darah tinggi, obat diabetes, obat asam urat, obat itu kebutuhan. Karena tubuh kita tidak sempurna, perlu tambahan sesuatu yang tidak sempurna, perlu tambahan sesuatu yang membantu tubuh kita untuk lebih sempurna mengolah makanan tadi. Jadi kalau kita memang harus minum obat, jangan khawatir, ya harus kita minum. Maka yang saya jawab tadi yang belakang tadi. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya jangan. Jadi tidak apa-apa, wah tak minum vitamin C 2 gram sehari biar sehat, tidak perlu. Tapi kalau memang kekurangan vitamin C perlu menambah daya tahan tubuh, minum banyak monggo. Tapi nek yang sehat umur 30 40 tahun minum semua vitamin diminum ya tidak perlu. Karena dia tidak membutuhkan itu sebetulnya. Tapi kalau dia, saya binaragawan, saya olahragawan, saya perlu vitamin tertentu, silakan diperlukan. Kalau yang tiap hari cuma duduk-duduk aja ngapain vitamin banyak? Itu contoh sederhananya. Atau tidak apa-apa minum obat pusing itu yang tidak boleh. Ini yang lebih dulu saya jawab. Kemudian pada pertanyaan yang di depannya, memang ada ketentuan tertentu seseorang itu karena tadi banyak yang tidak ada gejala. Ada suatu panduan-panduan, makanya sekarang pemerintah mengadakan pemeriksaan gratis, itu sebenarnya sebagian dari itu semua. Jadi kalau orang sudah umur di atas 40 tahun harus rekam jantung. Kalau sudah di umur 40 harus mengukur tekanan darah. Orang yang ada diabetes harus mengukur kencingnya, dilihat kebocoran tiap 6 bulan. Itu semua itu bagian dari seperti itu. Kalau orang itu alhamdulillah kita sehat semua. Pada orang usia lanjut, sebetulnya tiap tahun dianjurkan melakukan evaluasi. Yang penting, mulai dari jantungnya, laboratoriumnya, yang sederhana loh ya kencingnya dilihat ada bocor itu sebetulnya harus dilakukan. Tapi sering kita akan lupa. Nah ini sekarang kan ada program itu ya, mari dimanfaatkan kalau itu betul ada, walaupun tidak lengkap betul itu. Tapi merupakan bagian dari pemeriksaan itu. Jadi pada orang usia lanjut memang perlu pemeriksaan khusus. Tidak bisa dengan dirasakan. Jangan ditunggu ada keluhan. Saya ulang lagi, jangan ditunggu sampai ada keluhan. Tapi sebelum ada keluhan kita harus melakukan pemeriksaan tadi. Terus kembali pada tekanan darah, ya diukur sekarang kan, makanya tadi di depan saya sebutkan diukur sendiri bisa kok. Diukur sendiri. Jadi kalau dilihat berapa nanti kok aku saiki masih dhuwur ya. Karena ada keadaan tertentu ya orang itu saya biasanya rendah loh dok, kok tiba-tiba tinggi. Apa bisa itu? Bisa. Jadi pada orang usia lanjut itu pembuluh darahnya saya katakan tadi kan makin kaku, makin kadarnya akan makin naik. Kalau kebetulan yang menyempit itu pembuluh darah tertentu di daerah ginjal sana, itu orang tiba-tiba bisa tekanan darahnya naik. Yang sebelumnya darah rendah dalam tempo tahun lalu saya masih baik loh, kok sekarang tinggi, bisa kritis. Terutama pada orang usia lanjut, hidup itu bisa terjadi. Oleh karena itu pertanyaannya baik sekali itu, kapan kita evaluasi tiap tahun untuk tekanan darah ini. Harus diukur selalu. Matur nuwun. Iya. Cukup kira-kira ya? Matur nuwun sangat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bahkan ibadah semua. Monggo berdoa untuk silakan yang mau melanjutkan sholat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.